Bung, lihat tas lempangan saya. Ini tas lempang tapi isinya banyak. Apa itu? Ya, inilah barang-barang yang akan kita bahas hari ini. Ayo langsung aja ke meja. Yeay. Loh, kok meja ini? Bukan ini, guys. Nah, meja ini maksudnya, Bung ya. Langsung aja kita buka, Bung. Apa? Nah, ini power bank ya. Ini dia banyak sekali baterainya juga ya. Keren juga, Bung ya, ini tasnya. Kompartemennya banyak. Lalu di sini juga. Nah, power bank. Iya, ini jumbo ya, bukan power bank kecil-kecil gitu. Tas lempang ini bisa muat banyak ya. Ini spesifikasinya untuk tasnya adalah 5 liter, guys. Kalau untuk bawa botol minuman 250 ml itu masuk lah ya. Ini bisa buat dompet apa banyak lah. Ini ada empuk-empuknya juga. Dan menariknya di sini ada kompas yang fungsional ya. Jadi arah utara itu sana ya. Memang betul kita putar-putar. Nah, ini jadi bukan sekedar hiasan. Ini cocok untuk berpetualang, guys. Apa sih ini? Ini adalah torch. Ini dia, torch ya. Jadi kalau mau beli tas-tas seperti itu, lihat aja merek torch, guys. Soalnya bagus, kualitas kainnya maupun resletingnya ya. Nah, ini kan tertutup rapat juga. Di sini ada cantolannya ke dinding, bisa juga untuk tempat gantungan senter gitu. Dan mereknya juga torch atau center, obor ya. Ini copot saja, buang saja. Tapi kalau yang ini jangan dibuang, sebab ini adalah stiker mata kucing, guys. Ya, keren ini. Dan ini untuk menunjukkan keasliannya, keoriginalannya ya. Dan yang paling saya suka dari tas ini adalah untuk jahitannya ini kuat, guys. Jahitan talinya ini ya. Dan talinya ini tidak ada yang celop-celopan itu loh. Nah, seperti ini contohnya. Celop-celopan seperti ini. Nah, ini udah matah, guys ya. Jadi langsung ini bisa lebih aman sebab kalau yang beginian, guys, saya khawatir itu kalau ada pencopet ya, waktu kita sepedaan atau sepeda motor, ini bisa dilepas dengan satu tangan, guys ya. Kalau udah pinter orangnya, celek gitu. Nah, udah. Nah, kalau ini kan tidak ada, lebih aman, safety, guys. Dan juga desain dari kotaknya ini bukan yang ke bawah ya. Nah, ini cocok. Sekali buka, barang itu langsung mudah untuk diambil, tidak brodol ke samping-samping gitu ya. Dan ini juga solusi untuk menutupi perut yang buncit karena memang desainnya agak lebar dan besar, guys. Modelan tas seperti ini memang cocok untuk berangkat kerja maupun untuk jalan-jalan. Mantap, guys. Oke, link pembeliannya saya taruh di deskripsi maupun di pojok kiri bawah video, guys. Oke, sekarang kita bahas untuk 3 produk ini ya. Ini adalah power bank Bank Daya yang real kapasitasnya itu benar ya, guys. Artinya tidak dilebih-lebihkan begitu ya. Sebab kita bisa mengisi baterai sesuka hati kita. Contohnya baterai-baterai yang seperti ini ya, real 3000 mAh ya. Dan ini dapat menampung 21 baterai ukuran 18650. Berarti 3000 mAh kali 21 adalah 63.000 mAh ya. Ini sudah saya gunakan untuk menghidupkan CCTV selama 3 hari, guys. Dan tersisa baterai berapa ini? Oh, ini sudah menyala, guys. Tapi agak redup ya. Nah, belum berkurang sama sekali, Bung ya. 3 hari yuk nyalain CCTV. Nah, modelnya itu seperti ini. Kita belinya harganya di bawah 200.000 ini ya. Nah, kita bisa isi sendiri pakai baterai apa gitu. Dan mesinnya ini bagus, guys. Dia mampu fast charging. Nanti kita coba juga ya. Sekarang kita bahas variannya. Kalau ini variannya pakai lampu nih, emergency ya. Di belakang juga ada lampu. Di bagian sini terdapat kabel yang lengkap. Kabel micro, USB-C, dan lightning untuk iPhone ya. Dan untuk outputnya ini ada 5, guys. Jadi bisa ngecas 5 sekaligus gitu ya. Dan untuk inputnya atau ngecas powerbanknya di sini ada micro, USB-C, dan lightning. Nah, kalau yang Type-C ini bisa in maupun out ya. Lengkap banget, Bung. Namun kabel bawaannya ini tidak fast charging ya. Tapi kalau pakai kabel yang bagus ini bisa fast charging, guys. Ini belum saya isikan baterai gitu ya. Sedangkan ini sudah saya isikan dan kalau dibuka itu dapat merusak tutupnya. Jadi pastikan pakai baterai yang benar-benar bagus sebelum merapatkannya seperti ini, Bung ya. Contohnya ini yang tidak saya rapatkan. Ini dia ya. Ini saya belum isikan nih, Bung ya. Saya isikan dulu cara mengisikannya. Nah, mudah saja seperti ini ya. Ini tidak saya tutup rapat sebab ngecasnya saya menggunakan charger eksternal. Sehingga kalau mau gonta-ganti baterai atau butuh satu baterai misalnya untuk senter ini bisa langsung ambil dari sini saja. Dan kalau ngecasnya pakai ini ya lama, guys, lebih dari 12 jam ya saya ngecasnya ini 63.000 mAh pakai charger 30 watt ya 12 jam lebih. Tapi kalau ini, guys, kalau saya cari di Shopee sudah jarang yang jual atau tidak ada gitu ya.
yang ada varian ini, varian lampu. Kalau ini kan varian tenaga surya, tapi ya pakai charger aja lama guys, apalagi tenaga surya pasti lama banget ya. Nah ini juga ada lampunya sebenarnya kecil gitu ya, tapi saya lebih suka yang ini karena cukup terang ini guys. Nanti kita tes juga ya. Ini lebih besar, yaitu mampu 28 slot guys. Kalau ini 21 slot, namun varian yang 28 slot juga ada nih. Berat bung ya. Dan saya lupa, ternyata yang saya kasih baterai di sini adalah tipe baterai 3500 mAh guys. Sama seperti ini ya. Nah ini, kalau ini mampu 8 slot saja bung. Sedangkan untuk ke modul chargingnya itu lebih bagus yang ini ya, dua ini. Dan ada senternya juga bung ya, menarik sekali. Coba kita nyalakan senternya, kita tutup ya. Ini 39 guys, tadi saya habis gunain gitu ya. Oke, untuk menyalakan lampunya klik 2 kali ya. Oke, daripada gak ada lampu gitu ya. Kalau untuk kecerahannya sih ya biasa ya, keren bung ini, slim. Dan kalau ini meskipun Anda rapatkan gitu ya, masih bisa dibuka kembali nih ya. Kalau dua ini sekali tutup dia permanen guys. Baik, sekarang cara menggunakannya untuk pertama kali nih bung ya. Misalkan Anda baru mengisikan baterai gitu ya, jangan lupa dikalibrasi. Contohnya adalah dengan mengecasnya dulu. Nah, kita cas, nah kedip-kedip seperti itu, lap lap lap. Nah ini sudah mengkalibrasi guys ya. Oke, kalau Anda mau menambahkan satu baterai lagi, maka harus colokin lagi ya, supaya menjumlahkan mAh-nya gitu bung ya. Tapi kalau ini tidak ya, langsung masukin, tekan gini aja, udah beres. Nah seperti itu bung. Untuk mesinnya, komponennya ya, ini besar bagian kotaknya ini. Saya tidak tahu ini apa, tapi kalau saya perhatikan dari power bank yang saya bongkar itu ya, kalau ini besar berarti bagus ya. Ini lebih besar daripada beberapa power bank yang saya bongkar kotaknya. Ada tulisan 2R2 ini ya. Sekarang kita fokus ke yang ini, karena di Shopee masih ada produknya. Nah ini cara untuk menyalakannya bung ya. Tombol oranye ini kita klik 2 kali. Tek. Nah seperti ini guys. Wah ini terang dan cahayanya bagus juga ini warna cahayanya. Lalu klik lagi, dia meredup. Klik lagi, ini semacam strobo gitu ya. Dan klik lagi, ini ada SOS. Oke cakep lah bung ini. Ada gantungannya juga gitu ya. Sedangkan lampu sampingnya ini tidak seterang yang tadi ya. Dengan cara tekan tahan. Nah seperti itu bung ya. Untuk lampu baca-baca ini sih bagus. Kalau untuk lampu tidur saya pernah menggunakan yang mode redupnya ini tadi ya. Kalau diteruskan mungkin bukan hanya hitungan jam, tapi ya hitungan hari bung ya. Kalau saya tes ini berapa durasinya, lama banget gitu. Yang jelas cahayanya juga stabil. Coba kita tes kestabilan cahayanya dulu bung ya. Oh ya bung, ini depan belakang bisa dinyalakan sekaligus ya. Ini sudah saya nyalakan gitu ya. Kita tekan tahan. Oke seperti ini, bisa nyala semuanya. Tekan tahan lagi untuk mematikan yang belakang ya. Oke sip. Oke ini angka 51 cahaya di meja ini guys. Kita tambahin dengan yang ini, klik 2 kali. Oke start. Nah kita tunggu selama 5 menitan bung ya. Ini angkanya 233an itu ya. Mari menyala bersama hak atau hidup. Mari menyala bersama hak atau hidup. Mari menyala bersama hak atau hidup. Siang malam tetap bawa senter, karena berangkat siang pulangnya tak pasti. Siang anak-anak remaja, para orang tua dan juga jomblo pasti butuh senter. Gelap malam tak bisa dihindari. Oke bung, 5 menit sudah berlalu dan ini merupakan lampu emergency maupun senter-senter yang sudah pernah saya review ya. Ini paling stabil ya. Lihat guys, tidak gerak, bahkan nambah ya. Nambah 1 poin tadi, 2, 3, 4 seperti itu. Untuk kecerahannya gimana? Nanti kita coba ya. Tapi sebelum itu kita coba untuk ngecas HP ini guys. Masa power bank nggak dicoba untuk ngecas ya? Hampir lupa nih ya. Saya pakai USB-C ini untuk outputnya. Nah, ini baterainya 71%. Kita lihat aja di sini. Apakah muncul fast chargingnya gitu ya? Oke. Nah ini fast charging bung ya. Mana dia? Nah. Oke. 71%. Sampai ke penuh ini estimasinya 43 menit. Ya karena kalau sudah 85% ya biasanya HP itu akan
menonaktifkan sistem fast chargingnya. Oke, baik. Sekarang kita coba di luar nih, Bung. Untuk cahaya lampunya seperti apa bisa stabil seperti itu ya. Nah ini Bung ya, saya di dapur. Langsung klik 2 kali. Nah, lumayan terang Bung ya. Ini udah terang banget. Kalau di dalam ruangan, cocok sekali sebagai lampu emergensi ketika pemadaman ya. Nah ini cahaya dari lampu ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Kalau di outdoor seperti apa nih? Di outdoor seperti ini Bung. Nah, sudah lumayan kan? Cahayanya sudah sampai ke sana-sana gitu. Oke, jarak-jarak dekat seperti ini. Dan di sana temboknya sekitar ya 7 meteran guys. Tembok di ujung itu ya. Oke, atas-atas pohon. Ya samar-samar guys, karena ini memang fruit light ya. Udah cocok buat camping. Mau pergi ke kebun gitu ya. Yang katanya ingin daya cadangan di kebun selama 2 hari dan jauh dari pemukiman. Pakai ini aja. Sebelum berangkat cas penuh guys. Dan pastikan pakai baterai yang bagus ya. Benar guys, yang penting kalau punya power bank DIY ya atau DIY do it yourself seperti ini, pastikan pakai baterai yang bagus. Soalnya saya lihat ya, di suatu produk itu ulasan pembelinya mengeluh atas power banknya. Dan saya lihat di situ ternyata menggunakan baterai apa gitu mereknya. Dan tulisannya 6800 mAh. Ya baterai palsu guys. Mungkin itu hanya di bawah 1000 mAh realnya ya. Karena setahu saya ukuran 18650 ini paling besar adalah 4000 mAh ya, mereknya X-Star itu. Tapi saya belum pernah punya ya. Kalau mau yang hemat ya seperti ini, 3000 mAh, harga 20 ribuan ini udah bagus sih guys. Kalau mau 3500 mAh yang seperti ini, link-linknya saya taruh di deskripsi ya. Dan mari kita hitung nih budgetnya. Misalnya baterai ini per bijinya 23.000 kali 28 aja, misalnya 28 slot guys, adalah 644.000 ya untuk beli baterainya saja. Dan untuk mAh-nya 3000 mAh kali 28 adalah 84.000. Kalau di total dengan power banknya tempatnya ini ya sekitar 800.000 guys. Anda dapat power bank dengan kapasitas 84.000 mAh. Jadi kalau ada 300 ribuan dengan klaim ratusan ribu mAh, maka itu ya kalau saya ragukan guys. Dan untuk keawetannya ya sudah awet, soalnya ini saya gunakan untuk menghidupkan CCTV setiap hari guys. Dan tidak ada kendala sampai sekarang, bahkan ini pernah keguyur air hujan ya karena genting saya bocor guys. Langsung saya lepasin baterai, saya kipat-kipatin gitu, keringkan, udah aman, bisa digunakan lagi ini ya. Video ini akan saya tunjukkan kalau masih ada ya. Nah ini guys, basah kuyup ya, dan posisi baterainya ini masih di dalam, itu lampu indikatornya menyala. Oke baik, sekian itu saja guys. Semoga ini menjadi informasi bagi Anda yang ingin cari power bank dengan kualitas bagus yang Anda gunakan untuk keperluan khusus Anda gitu ya. Semoga Anda sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali.